Ikutin kegiatan aku hari ini yuk, belanja bulanan. Hal yang paling membahagiakan buat emak-emak yaitu belanja bulanan ya bun. Walaupun capek tapi tetap semangat karena semangat buat ngamisin uang palsu. Ini aku seperti biasa beli sekalian aja buat 2 mingguan ya bun. Bawang merah setengah, setengah itu sekitaran 12.000, bawang putih 10.000, tomat sekilo 10.000, cabai merah seperapat 10.000, itu pun yang gede yang kecil sama aja. Aku beli semuanya stok sekalian sekitar 2 minggu lebih ya. Jadi ini lumayan menghemat buat ekonomiku. Nah, ini aku beli muncang atau ketumbar. Ketumbar ya bahasa Indonesianya. Itu seperapat 15.000, aku belinya seon aja. Lalu aku beli bumbu-bumbu renceng kayak gini seperti asam, gula merah, ketumbar sama pedas ya. Aku sengaja beli renceng supaya lebih gampang aja gitu dan bahannya jadi nggak lembek gitu. Aku simpen di wadah yang berbeda. Kemudian aku beli terigu sekilo 10.000 ya bun. Aku belinya sekilo aja karena ada sisa yang bulan kemarin itu dimasukin aja. Lalu yang terigu yang baru lalu dimasukin ya. Semuanya dimasukin ke dalam wadah supaya kelihatan lebih rapi. Seneng banget deh tiap belanja bulanan walaupun itu agak capek juga. Biasanya kalau habis belanja langsung dimasuk-masukin aja. Tapi ada sesuatu yang beda gitu di perasaan aku. Ibu juga kayak gitu. Tiap bulan emang rutinitas ya bikin capek. Tapi hati seneng kalau lihat dapur penuh, toples-toples pada penuh. Jadinya gimana gitu ya, kalau stok di rumah itu pada penuh, enak aja. Nah, ini aku beli ikan asinnya lumayan banyak, setengah kilo. Namanya itu rerewedan ya, kalau di lembur saya tel rerewedan. Itu setengah kilo harganya 12.000 nggak salah mah. Terus sirinding itu setengah kilonya 18.000. Ini aku pakai cuma sedikit-sedikit cukup buat 1 bulan. Nah, ini jengkolnya aku beli sekilo lagi murah 22.000. Dan aku beli gula pasir cuma setengah karena ini cukup untuk buat masak aja. Tambahan masakan. Kalau bikin teh manis aku jarang pakai karena Pak Su sukanya teh pahit. Jadi gula pasir jarang dipakai kecuali sekali-kali ya kalau ada tamu atau si emak mau bikin teh manis. Aku juga beli mecinnya seperapat. Seperapat itu 9.000 kalau nggak salah ya. Seperapat itu aku pakai micinnya sebulan juga nggak habis. Tapi kalau misalnya habis itu suka agak bingung ya, karena warung di sini itu agak susah loh. Kurang komplit gitu. Misalnya aku kadang lupa ya, pernah aku beli mecinnya cuman soon. Pas aku tunda-tunda, pas waktunya aku mau masak, mau beli di warung tuh suka nggak ada. Kadang jadi gitu, gimana ya, masaknya suka nggak jadi atau kurang gimana gitu kalau nggak pakai micin. Udah kebiasaannya generasi micin, harus dikumplitin sama micin. Kurang gurih kayaknya kalau nggak pakai micin. Sama nggak sih kayak gitu? Mungkin menurut pakar kesehatan itu kurang baik, tapi gimana lagi ya kalau nggak pakai nggak gurih gitu. Nah, setelah semuanya dimasuk-masukin, lalu aku simpan di dalam kulkas. Seperti biasa bawang merah, bawang putih aku kupas dulu supaya lebih awet aja dan gak disatuin supaya gak berantem ya. Katanya bawang merah sama bawang putih itu musuhan gitu. Jadi aku pisahin. Nah, tadi karena ada abang tukang tahu, aku juga beli tahu 10.000-an. Ini sisa bulan kemarin ya, ada ikan cuek ya, cuek masih ada.
lalu itu bekas apa tuh dikeluarin dulu, lalu aku seperti biasa masukin ikan asinnya ke dalam kulkas ya bun, karena misalnya kalau di luaran gitu suka nggak aman gak sih, suka ada tikus gitu jadi rame. Nah, ini aku punya stok buat 1 bulan. Sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun pencuci lantai, sabun untuk pengepel, minyak kayu putih sama sampo sama pewangi. Pokoknya semuanya komplit termasuk pewangi aja. Nah, di siang harinya karena aku punya kaldu sisa ungkep ayam yang aku nggak buang, sayang banget karena ayamnya digoreng dan kaldunya itu sayang banget kalau dibuang. Jadi aku mau bikin soto mie. Soto mie yang cuman airnya doang tapi enak karena kaldunya masih kene itu ya. Pokoknya mah sedep lah. Nah, ini bawang daunnya aku potong-potong, aku simpen disatuin sama engkol yang sudah aku potong-potong. Gimana kabarnya Besti di sana? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih banget udah mampir, apalagi udah pencet subscribe karena itu merupakan hal yang bikin aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa ya kasih komentar supaya ada perbaikan dalam setiap video yang aku buat. Jangan lupa ini dipotong-potong tomatnya supaya lebih seger gitu. Selain pakai tomat, aku juga pakai jeruk nipis ya. Karena jeruk limonnya lagi nggak ada di pohonnya. Punya pohon jeruk limo, tapi kalau sekalian mau itu teh susah gitu, masih kene ada di pohonnya. Kalau misalnya mau diambil suka malesan gitu. Nah, ini engko bawang daun sama tomat udah siap bikin soto ayam. Nah, ini ditambah sama toge sebagai pelengkapnya. Nah, ini air kaldunya ya bun, banyak banget aku bikin 1 panci. Itu teh bekas kaldu ayam. Setiap aku ngungkep ayam aku simpen di kulkas, aku tutup simpen, pokoknya dikumpulin udah banyak lalu dibikin soto deh. Nah, ini bihunnya yang sekitaran 8.000 kalau di warung ya, kalau di pasar 7.000-an. Aku bikin mateng, apa sih namanya, direbus ya, direbus supaya mateng, jadi pelengkap buat bikin sotonya. Soto mie-nya nggak pakai dagingnya bun, cuman air kaldunya aja karena dagingnya udah duluan digoreng. Nah, ini udah mateng tinggal diangkat lalu disimpan. Jadi kalaupun mau ngeracik sotonya ini tinggal tuangin aja. Nanti air kaldunya diangetin jadi tetap selalu panas ya bun. Nah, ininya jadi tiap mau makan diracik aja, diracik di dalam mangkok, jadi praktis gitu. Yang diangetin cuma air kaldunya doang. Nah, ini aku mau ngeracik sotonya. Yang pertama bihunnya sesuai selera aja karena aku lagi kelaparan jadi bihunnya agak banyakan. Kemudian aku masukin togenya aku mentah aja, sama engkol, terus bawang daun sama sedikit tomat. Itu jeruk nipisnya aku masukin ya. Sedikit aja itu juga udah asem banget. Nah, ini aku purulukan lah bun di atas mangkok. Kemudian kita siram pakai kuah soto yang panas banget. Tapi karena aku tadi teh keburu ngeracik buat anak-anak, jadi sotonya keburu dingin. Dan kalau mau dipanasin lagi butuh waktu lagi. Karena aku udah kelaparan ya udahlah, anget-anget aja. Tapi untungnya teh ya rasanya tetap enak, tetap mantep walaupun gak terlalu panas. Ini enak banget kalau dimakan panas-panas loh bun. Apalagi pakai sambalnya sambal mentah gitu ya, jadi seger banget. Apalagi makannya di siang hari.
Ini teh mantap banget. Aku nggak pakai nasi ya karena ini bihunnya udah banyak dan bikin kenyang juga. Selamat makan, aku makan dulu ya bun. Bismillahirrohmanirrohim. Diseruput itu air sotonya. Ini sotonya minimalis banget, cocok buat ibu-ibu yang mau makan soto tapi tinggal ada apa tuh? Tinggal kaldunya aja, nggak apa-apa, masih masih enak, masih bisa dimakan. Yang penting mah kerasa aja kaldu ayamnya. Ini aku lagi kelaparan. Gimana ibu-ibu mau cobain nggak? Misalnya punya udah ungkep ayam nih. Nah, kaldunya itu jangan dibuang. Misalnya kita goreng ayam, kaldunya suka ada sisanya kan. Nah, itu dikumpulin aja, disimpan di kulkas. Kemudian nanti kalau punya daun jeruk. Jadi ke si ungkepan ayam itu tinggal ditambah daun jeruk aja. Jadi deh soto ayam yang minimalis tapi mantep dan nikmat. Ini aku makannya setelah udah agak lamaan ya, nggak terlalu panas. Kalau makan panas-panas ini lebih seger. Rasanya gurih, gurih, seger sama kalau disambelin itu jadi pedas karena aku lagi sakit perut jadi nggak pakai sambel. Nah ini dicobain deh bun di rumah agar perut kita kenyang tapi kantong aman. Makasih ya bun udah nonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.